Definisi siklus akuntansi adalah urutan proses di suatu perusahaan atau entitas yang dimulai dari menganalisa transaksi-transaksi, mencatat, menyusun laporan keuangan, dan ditutup dengan proses aktivitas akuntansi untuk periode selanjutnya. Jenis-jenis transaksi keuangan yang dicatat perusahaan antara lain transaksi penjualan jasa, transaksi penerimaan kas, transaksi pembelian, dan transaksi pengeluaran kas. Siklus akuntansi. 1. Identifikasi transaksi. Transaksi yang dicatat yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan terdapat bukti transaksi. 2. Analisis transaksi. Setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama, sehingga setiap transaksi mempengaruhi sekurang-kurangnya 2 rekening pembukuan. 3. Pencatatan transaksi pada jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Terdapat 2 macam jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. 4. Posting buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal. 5. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Jumlah saldo di debit harus sama dengan saldo di kredit. 6. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jika terdapat transaksi yang belum dicatat, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besar. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan ke dalam laporan keuangan. 7. Laporan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam buku aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun, ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang. 8. Penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. 9. Penyesuaian jurnal penutup. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. 10. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau opsional. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib, hanya bersifat opsional. 11. Penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Dengan kata lain, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya di debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Berikut contoh soal. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2018. Januari tanggal 1. Aset-aset berikut ini diterima dari Pak Mansur. 1. Kas senilai 13.100.000. Piutang usaha 3 juta, bahan habis pakai 1.400.000 dan peralatan kantor 12.500.000 dan tidak ada kewajiban yang harus diterima. Januari tanggal 1. Membayar sewa kantor sederhana untuk 3 bulan sesuai kontrak sewa
sebesar 4.800.000. Januari tanggal 2 membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti sebesar 1.800.000. Proses pencatatan jurnal akuntansi. 1. Contoh pencatatan jurnal akuntansi transaksi pembelian tanggal 1 Januari 2018. Ada kas sebesar 13.100.000 di sisi debit, ada piutang usaha sebesar 3 juta di sisi debit juga, ada bahan habis pakai sebesar 1.400.000 di sisi debit, ada peralatan kantor sebesar 12.500.000 di sisi debit, dan ada modal sebesar 30 juta rupiah di sisi kredit. 2. Contoh pencatatan jurnal transaksi pembayaran sewa tanggal 1 Januari 2018. Ada sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000 di sisi debit, ada kas sebesar 4.800.000 di sisi kredit.